Ketika kita sudah menambahkan layanan tanpa BHP, selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana caranya menambahkan layanan dengan BHP. Masih di menu yang sama, silakan Bapak Ibu klik tambah layanan, lalu dipilih layanan dengan BHP. Nantinya Bapak Ibu akan menambahkan layanan-layanan yang berkaitan dengan bahan habis pakai, seperti konsultasi medis, lalu vaksinasi, suntik vitamin C, dan sebagainya. Layanan ini akan digunakan saat dokter mencatat tindakan pada pasien. Oke, baik kita akan lanjutkan. Silakan kita masuk menu klinik data kembali. Lalu di sini ada produk dan layanan. Silakan kita pilih layanan. Ketika kita memilih layanan, nanti Bapak Ibu dapat melihat ketika datanya sudah dimigrasikan untuk yang pernah menggunakan aplikasi di booking vaksin kita yang lama, yaitu data-data booking vaksinnya. Untuk booking layanannya atau penambahan layanannya seperti apa bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan Primacare, silakan kita klik tambah layanan. Nah, nanti ketika kita klik tambah layanan, ada dua pilihannya, layanan tanpa BHP atau layanan dengan BHP. Layanan tanpa BHP adalah layanan tanpa bahan habis pakai. Contohnya adalah surat administratif, konsultasi, dan sebagainya. Sementara layanan dengan BHP adalah layanan dengan bahan habis pakai. Contohnya adalah vaksin, suntik imunisasi, suntik vitamin C, dan sebagainya. Saya akan contohkan untuk menambahkan layanan tanpa BHP. Silakan kita klik lanjutkan. Lalu di sini jangan lupa untuk statusnya kita klik aktifkan terlebih dahulu. Nanti kita pilih kategori dari layanannya. Misalnya adalah konsultasi. Maka nanti kita masukkan nama layanannya. Misalnya konsultasi dokter mata. Lalu kita pilih deskripsinya untuk berobat mata. Misalnya. Nah, lalu di sini ada tautkan ke prosedur. Untuk layanan tanpa BHP, ini boleh diabaikan karena ini adalah prosedur medis. Nanti kita akan coba di layanan dengan BHP. Seperti itu. Lalu kita pilih harga jualnya. Di sini kita contohkan untuk konsultasi di dokter mata adalah 100.000 dan modalnya adalah 50.000 sebagai contoh. Jangan lupa untuk ditautkan ke aplikasi Primaku di modul booking layanan kita. Kita klik aktifkan, dan nanti kita akan memilih kategori di aplikasinya. Kita pilih kategori di aplikasi, misalnya konsultasi adalah bagian dari medical check up ya. Lalu kita pilih gambar layanannya jika memang diperlukan. Dan kalau misalnya deskripsi layanan di aplikasi ingin disamakan, jangan lupa kita klik samakan dengan deskripsi di klinik. Itu saja. Lalu di sini apakah ada jadwal khusus layanannya? Jika ada, kita klik aktifkan. Nanti contohnya seperti apa? Jika layanan ini tidak buka setiap klinik eh, beroperasional, maka nanti kita pilih jadwal khusus layanannya. Jika layanan ini buka setiap klinik operasionalnya buka, maka nanti kita tidak usah untuk mengaktifkan jadwal khusus dari layanan tersebut. Begitu. Apakah ada diskon di aplikasi? Jika ada diskon, kita klik aktifkan saja, dan nanti kita akan memilih diskon tersebut berdasarkan nominal tetap ataupun persentase. Jika nominal tetap, kita pilih nominal diskonnya, misalnya 10.000, mohon maaf. Nanti dia akan langsung memotong harga setelah diskonnya. Kalau persentase, kita akan memilih berapa persennya. Kalau 10%, maka nanti dia akan juga memotong harganya. Sudah ditampilkan harga setelah diskonnya. Seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah kita klik simpan. Nah, layanan tersebut sudah masuk ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke penambahan layanan untuk dengan BHP. Nah, perbedaannya apa sih Mas Ian? Untuk perbedaannya sendiri, kalau kita klik layanan dengan BHP itu adalah nantinya di layanan ini itu ada rekomendasi BHP yang ditautkan di beberapa bahan habis pakai seperti obat, alat kesehatan, racikan, dan juga disposable. Kalau misalnya kita tambah bahan habis pakainya adalah obat, nanti kita akan memilih obat apa yang akan kita tambahkan. Seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya di sini ada drop down di samping hapus Bapak Ibu. Silakan diklik saja, terus kita cari berdasarkan obat yang sudah tadi kita tambahkan. Misalnya kita katakanlah di Panadol, terus jumlah digunakannya berapa per satu layanan, misalnya katakanlah satu, terus harganya kita tentukan ya, di sini adalah harga per obat di layanan ini begitu. Kita katakanlah di sini 15.000. Nah, nanti modalnya juga kita tentukan, misalnya di sini adalah 5.000. Nah, perbedaannya hanya di situ. Nanti untuk menu-menu lainnya itu sama seperti yang ada di
layanan tanpa BHP seperti itu. Nah, ini ya, nanti sama ya seperti modul booking vaksin dan juga modul booking layanannya. Seperti itu. Perbedaannya hanya ada di rekomendasi BHP-nya. Dan rekomendasi BHP ini selain terdependensi dengan bahan habis pakai ataupun yang ada di sini, Bapak Ibu juga perlu untuk mengatur stok ya. Pengaturan stoknya ada di mana? Untuk pengaturan stoknya silakan kita masuk ke klinik data. Lalu di sini ada yang namanya Bapak Ibu bisa pilih yang namanya adalah mohon maaf. Untuk pengaturan stoknya silakan Bapak Ibu masuk ke operasional lalu di inventory. Seperti itu. Nah, untuk pengaturan stoknya ada di menu operasional dan inventory ini ya Bapak Ibu. Silakan untuk inventorinya kita pilih tambah produk baru dan kita akan mengatur ya stok-stok dari obat ataupun bahan alat kesehatan serta disposable yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke menu yang selanjutnya. Ketika sudah menambahkan layanan, ketika kita sudah menambahkan layanan, dalam contoh adalah layanan tanpa BHP di konsultasi dokter mata ini. Oke, baik, kita sudah menambahkan layanan dengan BHP. Sekarang saatnya kita melakukan proses untuk menerima pasiennya. Mari kita lanjut ke proses pendaftaran.